Oke, baik. Karena dari kalian semua ini sudah tidak ada yang ingin beraktivitas lagi, tidak ada yang ingin izin ke WC, jadi Ibu lanjut ya bimbingan kelompok kita hari ini. Ibu. Oke, jadi kita akan lanjut ke tahap inti. Sebelum kita ke tahap inti, Ibu mau bertanya beberapa hal dulu sama kalian. Iya, Ibu mau tanya. Kenapa sih kita perlu berinteraksi sama orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira kenapa alasannya? Ya Bu, silakan. Tambah relasi, Bu. Oh, nambah relasi. Kalau Bu, kita apa? Karena kita sebagai seorang manusia tidak bisa hidup sendiri. Oh iya, bagus. Kalau kita, Kalau saya menurutku kan manusia itu makhluk sosial, jadi pasti harus hidup berdampingan sama orang lain. Jadi kita perlu berinteraksi. jadi kayak interaksi itu penting di. Oke. Misal toh itu sehari penuh nggak pernah ki berinteraksi sama orang, nggak pernah ki baku bicara sama orang. Kira-kira apa yang kita rasakan itu? Jenuh, sedih. Jenuh ki. Kalau saya udah apa sih? Kita nggak apa-apa. Kayak berarti nggak masalah sih kalau nggak pernah ki bicara dalam satu hari itu sama orang. Oke. Berarti tuh kayak dari ini tadi bisa disimpulkan kalau ternyata interaksi itu penting dalam kehidupan tak. Kayak minimal ngobrol lah sama orang, nyapa begitu. Jadi interaksi sosial itu hubungan atau komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Interaksinya itu kayak saling berbicara, nyapa, bekerja sama, bertukar pendapat, saling memberikan ide. Itu semua itu cara kita berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui percakapan, tindakan ataupun gestur atau gerakan tubuh. Contoh sederhana itu dalam interaksi sosial ketika kamu mengobrol dengan seseorang atau temanmu, bekerja sama dalam kelompok atau saling membantu di sekolah. Itu kayak contoh paling sederhananya interaksi. Interaksi sosial ini penting karena melalui hubungan ini kita bisa memahami orang lain, belajar dan hidup bersama dengan lebih baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu mau kalian membayangkan, misalnya kalian tidak tahu bagaimana memulai percakapan, kayak merasa canggung di keramaian atau punya konflik sama teman tak. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ibu mau masing-masing dari kalian menyampaikan pendapatnya. Kalau sedang ada konflik, Ibu kepikiran terus. Kepikiran terus ki. Dari pikir terus itu masalah tak? Ibu. Kalau kita Kayak sama gitu, kayak mungkin kalau ya sebagai manusia pasti begitu, untuk semua di orang mungkin begitu gitu, ada masalah gitu terus kayak gimana nih, kayak susah di beraktivitas. Di sini kayak selalu dipikir Bu, ada dibikin gitu lagi dipikir, terus kayak terbawa ke sini. Oke, berarti kayak mengganggu aktivitas sehari-hari tak? Oke, Ibu mau tanya lagi nih, mengapa beberapa orang itu lebih merasa sulit untuk memulai percakapan dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang? Karena kurang percaya diri, Bu. Kurang percaya diri. Mungkin karena takut Bu, takut mau mulai atau takut salah, nanti dibilangi sebenarnya kayak gitu Bu. Kalau kita Sama juga kayak begitu, kayak takut untuk memulai karena takut untuk ditolak. jadi overthinking duluan sebelum berinteraksi dengan orang. Oke, makasih karena sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu, dan semua jawabannya itu bagus. Jadi setelah kalian menjawab beberapa pertanyaan tadi,
Ibu ingin kalian menuliskan apa-apa saja yang membuat kalian sulit dalam berinteraksi. Oke, Ibu akan membagikan kertasnya, masing-masing tulis di kertasnya ya. Bu, saya dulu pulpen, Bu. Ada pulpen. Ada yang 2 pulpennya? Saya Bu. Angkat dulu. 2, 3. Oke. Jadi punya suami pulpen Ji. Iya, Oke, jadi silahkan kalian untuk tulis hal-hal apa saja yang membuat kalian sulit berinteraksi dengan orang. Bisa lebih dari 3. Silahkan ditulis saja. Oke, sudah? Sudah semuanya? Udah, Bu. Oke, jadi sudah ya. Jadi karena kalian sudah menuliskan apa yang Ibu minta, Ibu akan memberikan satu game terlebih dahulu sebelum kita ke tahap inti, ke pemberian materi. Jadi gamesnya itu tuliskan 3 fakta unik tentang dirinya, tentang diri kalian masing-masing. Tulis di kertas yang tadi nih, yang di belakangnya tuh, karena masih kosong di belakangnya. Oke. Nanti setelah selesai ditulis, kumpul ke Ibu. Oke, silahkan ditulis dulu 3 fakta unik tentang diri kalian. Atau kalau misal lebih 4-5 fakta tentang diri Unita, bisa juga ditulis. Oke. Sudah ada yang udah? Sudah? Udah, Bu. Oke, silakan dikumpul kalau sudah. Terima kasih. Kenapa berarti 2, Bu? Sudah cukup 3 kan fakta unik tentang diri tak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi karena kalian sudah menuliskan 3 fakta tentang diri kalian di kertas ini, Ibu akan acak kertas ini dan memberikan masing-masing 1 kertas kepada kalian. Terus yang dapat kertas itu menebak kira-kira ini punyanya siapa di antara kalian bertiga. Terus kalian menjelaskan alasan kenapa kalian menebak orang tersebut. Oke, paham Ji? Paham, Bu. Bu. Paham. Oke, jadi Ibu akan bagi kertasnya ya. Oke. Oke, kalau bisa. Silahkan dilihat tulisannya, dibaca, terus kalian menebak kira-kira itu punyanya siapa. Oke, jadi sudah ditebak semua kira-kira punyanya siapa? Sudah, Ibu. Bu. Oke, sudah yakin? Insya Allah Ibu. Oke, ini tuh tujuannya kayak untuk saling tahu seberapa dalam kalian saling mengenal. Jadi Ibu akan menunjuk satu-satu dari kalian untuk membacakan hasil dari tebakan kalian. Mungkin dimulai dari yang di ujung. Nah, Edi. Kalau saya, Bu, menebak ini Ica, Bu. Ica, Ya, alasannya kenapa? Karena yang dia tulis di sini ada yang beberapa tadi
dia juga sudah sebutkan di pertanyaan ibu tadi, dan juga di beberapa kali kita bertemu apa namanya sifatnya itu yang sama yang dia tulis, Bu. Oke, jadi Nak Egi ini menebak sesuai dengan karakternya Ica, sesuai pemahaman tak? Iya, Bu. Oke, kalau Nak Nola tebakannya siapa? Kalau menurut saya ini punyanya Egi, Bu. Oh, Egi. Alasannya kenapa? Karena yang tulis di sini kayak sesuai dengan sifat dan karakternya yang saya lihat. Oke, berarti kayak ditahu sedikit tentang karakternya Nak Egi. Iya, Bu. Oke, Nak Ica. Kali ini Bu kayaknya nolak Bu. Punyanya Nola. Iya Bu. Kenapa? Sama Bu, karena selama bimbingan ini Bu kayak begitu ya sifatnya Bu. Oke, jadi kayak kita diperhatikan sikapnya Nola, jadi berdasarkan itu kita tebak kalau punyanya Nola. Iya Bu. Oke. Nah setelah kita melakukan game tadi ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Mungkin bisa lebih memahami karakter teman lagi, Bu. Lebih bisa mengenal teman lebih jauh lagi begitu, Bu. Oke, berarti kayak kalian tuh sudah sedikit saling mengenal lah ya ceritanya. Iya, Bu. Oke, mungkin dari kalian juga ini banyak yang sungkan untuk berinteraksi dengan temannya karena overthinking duluan, takut tidak diladeni kalau diajak ngobrol toh, padahal mungkin pemikiran kalian itu salah. Mungkin teman-temannya kalian ini welcome sama kalian, tapi kalian takut untuk memulai interaksi dengan temannya, takut untuk ngobrol toh. Jadi setelah permainan tadi ini, apakah perspektif kalian tentang temannya ada perubahan atau tidak? Ada, Bu. Ada. Oke, jadi kayak pemikiran overthinking tak berkurang nih. Iya, Bu. Oke, karena kita sudah melakukan games dan mungkin kalian juga sudah saling mengenal, Ibu akan langsung masuk ke materi. Tapi Ibu tadi ceritanya ini ingin membagikan PPT sama kalian, tapi karena lagi mati lampu, jadi tidak bisa ya. Mungkin Ibu kirim di grupnya saja. Oke, silakan dibuka di grupnya di. Oke, sudah dapat nih semua? Iya. Sebelum kita membahas interaksi sosial lebih jauh itu, Ibu akan memberikan tentang sedikit pengertian, sedikit gambaran tentang interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti untuk menjalin pertemanan, diskusi, atau kerjasama. Jadi interaksi sosial itu saat kita melakukan percakapan dengan orang, kayak bertegur sapa, bercerita sama orang, ngobrol. Jadi interaksi sosial itu bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita mengobrol dengan orang, untuk membangun hubungan yang lebih baik. Jadi sampai sini mungkin ada nih gambarannya tentang pengertian interaksi sosial di. Iya, Bu. Oke, baik, Ibu masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan siswa jarang berinteraksi. Oke, dalam interaksi sosial itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama itu pola asuh orang tua. Salah satu faktor yang bisa menambah perkembangan atau yang menjadi penghambat tumbuhnya kreativitas pada anak itu pola asuh orang tua. Anak yang terbiasa dengan kebiasaan dalam keluarga yang saling menghargai, menerima perbedaan pendapat, sehingga ia akan tumbuh menjadi generasi terbuka, penuh dengan inisiatif yang baik, produktif, suka akan tantangan, serta percaya diri saat berinteraksi. Terus faktor yang kedua yaitu lingkungan.
Penciptaan lingkungan belajar dapat memfasilitasi multisensori anak seperti menyiapkan dan mengelola lingkungan belajar yang dapat merangsang berbagai indera anak secara baik. Dalam pembelajaran, hendaknya anak dibimbing untuk mengendalikan dirinya sendiri secara baik. Lingkungan juga dapat sebagai wadah bagi anak untuk ikut serta bergaul di luar rumah. Di sana anak dapat menemukan orang yang lebih banyak seperti teman sebayanya, usianya yang lebih kecil dari dia, orang dewasa, sehingga terjadi peningkatan dalam interaksi sosial. Terus faktor yang ketiga yaitu hubungan antar teman sebaya. Anak yang memasuki masa perkembangan itu di mana pada masa itu anak telah mengerti dan memahami orang lain, maka anak sudah tidak lagi melihat segala sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, melainkan ia juga memikirkan tentang temannya dan lingkungannya. Hal tersebut bertujuan agar lebih mudah mendekatkan diri dengan teman yang menjadi wadah dalam mempersatukan pemikiran dan tingkah laku dirinya kepada teman seusianya, sehingga munculnya rasa percaya antar teman yang membuat terjadinya aktivitas hubungan sosial serta terjalin keakraban satu sama lainnya. Oke, terus faktor penyebab yang terakhir yaitu penggunaan gadget. Saat ini gadget semakin berkembang menjadi sebuah barang yang sangat menarik sehingga memudahkan pengguna. Kemudian sudah dilengkapi dengan berbagai bentuk aplikasi, diantaranya seperti games, sosial media yang sudah sangat berkembang dan bervariasi. Nah, untuk mengatasi kurangnya interaksi dengan orang itu, Ibu ada beberapa tips atau strategi untuk kalian supaya kalian bisa mengatasi kurangnya interaksi kalian dengan teman-teman di sekitar kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Nah, tips yang pertama yaitu berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, seperti aktif terlibat dalam tugas kelompok, proyek kelas, atau kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan kerjasama dengan orang lain. Hal ini memberikan kesempatan untuk mengenal teman-teman secara lebih dekat dan memperluas relasi. Terus tips yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik. Selain berbicara, menjadi pendengar yang baik juga penting. Kita bisa menunjukkan ketertarikan kita terhadap pendapat teman-teman yang disampaikan dan berikan tanggapan yang sopan. Hal ini membantu untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Terus tips yang ketiga yaitu menunjukkan sikap ramah dan terbuka, seperti tersenyum, mengucapkan salam, atau sekedar bertanya kabar dapat membuat orang lain merasa diterima dan nyaman untuk berinteraksi. Sikap ramah itu juga mempermudah kita dalam mendekati teman-teman yang ada di sekitar kita. Tips yang terakhir yaitu menggunakan media sosial yang bijak. Media sosial juga bisa digunakan sebagai sarana untuk mengenal teman-teman lebih dekat, seperti berpartisipasi aktif dalam grup belajar atau diskusi online yang dapat mempererat interaksi tanpa tatap muka langsung dengan mereka. Nah, kan tadi sudah Ibu jelaskan tentang apa itu interaksi sosial, faktor yang mempengaruhi, serta beberapa tips untuk meningkatkan interaksi sosial kita dengan orang lain. Setelah penjelasan tadi, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya atau masih ada materi yang kalian kurang pahami, yang kalian kurang mengerti. Mungkin yang belum mengerti bisa angkat tangan dan mengajukan pertanyaannya. Atau sudah mengerti semua? Mengerti, Bu. Oke. Nah, karena kalian sudah mengerti, Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi.
Mungkin ada yang ingin sukarela menyimpulkan materi hari ini dari kalian? Saya Bu. Oke, silakan Egy jelaskan. Jadi menurut pemahaman saya terkait dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lain, antara individu dan kelompok atau dengan kelompok dengan individu. Ya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ini, yang pertama adalah pola asuh orang tua, yang kedua juga lingkungan, dan yang ketiga itu pengaruh gadget. Nah, berdasarkan terus tips tips meningkatkan interaksi sosial itu yang pertama tadi menjadi pendengar yang baik, terus menggunakan media sosial dengan bijak, terus bersikap ramah kepada orang lain. Jadi Bu, itu yang saya pahami terkait dengan materi yang Ibu sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Egy sudah menyimpulkan materi hari ini. Oke, baik. Karena kalian sudah paham tentang materi hari ini, Ibu ingin membagikan lembar LKPD kepada kalian untuk kalian isi. Oke, ada semua di pulpennya di. Ada Bu. Oke, silakan diisi lembar LKPD-nya ya. Sudah Bu. Oke, silakan kumpul. Baik, karena sudah mengisi LKPD, karena dari kalian sudah mengisi LKPD. Baik, karena waktu kita sudah mau habis, Ibu akan mengakhiri layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif selama layanan bimbingan kelompok ini berlangsung. Ibu harap setelah layanan bimbingan hari ini, layanan bimbingan kelompok hari ini, kalian tidak mengalami kesulitan dalam berinteraksi lagi. Baik, Ibu akhiri bimbingan hari ini. Sampai ketemu di bimbingan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu.